Assalamualaikum anak-anakku, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan materi kita tentang pewarisan sifat. Hari ini kita akan belajar tentang hukum pewarisan sifat. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang materi genetik, struktur DNA dan RNA, serta istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Setelah kita belajar tentang hukum pewarisan sifat, diharapkan kita dapat memahami dasar dari pewarisan sifat, sehingga dapat memahami cara-cara mengembangkan tanaman maupun hewan yang memiliki kualitas unggul melalui persilangan. Anak-anakku, ada yang kenal dengan Bapak Gregor Mendel? Ya, kalian bisa melihat fotonya di gambar. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel. Dia adalah seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria. Mendel mulai meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856 dan mencatat hasil temuannya pada Natural Science Society of Bern, Austria pada tahun 1866. Beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1900, para ahli botani lainnya meneliti kembali hasil penelitian Mendel, dan mereka menemukan kesimpulan yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mendel sebelumnya. Teorinya nanti kita kenal dengan hukum Mendel. Atas jasa beliau dalam bidang pewarisan sifat, maka beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Mari kita simak penelitian yang dilakukan oleh Mendel. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena kacang kapri memiliki beberapa alasan. Yang pertama, kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan. Kemudian, kacang kapri dapat melakukan penyerbukan sendiri. Kacang kapri mudah dilakukan penyerbukan silang. Daur hidup kacang kapri juga relatif pendek. Kacang kapri menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Berikut adalah variasi tanaman kapri. Ada bunga ungu versus bunga putih, ada biji bulat kuning, ada biji bulat hijau, ada biji keriput yang kuning, ada juga yang hijau. Ada juga buah yang mulus hijau ataupun buah mulus kuning. Ada buah keriput hijau, ada pula buah keriput kuning. Ada bunga yang ada di ujung, ada bunga yang ada di samping. Tanamannya ada yang tinggi dan ada pula yang tanamannya pendek. Apa yang dilakukan oleh Mendel? Mari kita simak penelitian yang telah dilakukan oleh Mendel. Mendel melakukan dua jenis persilangan. Yang pertama, Mendel menyilangkan kapri dengan satu sifat beda. Satu sifat beda itu maksudnya misalnya tanaman tinggi disilangkan dengan tanaman yang pendek. Atau misalnya bunga yang ungu disilangkan dengan bunga yang putih. Nah, yang seperti ini disebut dengan persilangan dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan monohibrida. Kemudian, Mendel juga melakukan dua jenis persilangan yang kedua, yaitu menyilangkan kapri dengan dua sifat beda. Contohnya, Mendel menggunakan bunga ungu dan bunga putih dan juga tanaman tinggi dan tanaman pendek. Maka dengan dua sifat beda ini kita kenal dengan persilangan dihibrida. Ada kata mono, ada kata di awal persilangan itu. Hal itu menunjukkan jumlah sifat bedanya yang dilakukan dalam penelitian Mendel. Untuk selanjutnya, setelah Mendel melakukan persilangan monohibrida, dia menemukan yang disebut dengan hukum pertama Mendel, atau yang lebih dikenal dengan hukum segregasi. Pada awal penelitiannya, dia menyilangkan kapri berbunga ungu dengan kapri berbunga putih.
Ternyata seluruh keturunan pertama berbunga ungu. Namun, ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, keturunan kedua memiliki perbandingan 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukannya, Mendel mengemukakan rumusan yang disebut dengan hukum pertama Mendel ini, atau lebih kenal dengan hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya, genotip suatu tanaman U besar U kecil, itu genotipnya ya. Maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Nah, untuk mempermudah ilustrasi dari hukum pertama Mendel ini, saya akan langsung memberikan contoh dalam bentuk contoh soal. Persilangan monohibrid yang dilakukan oleh Mendel pertama kali, dia menyilangkan kapri berbunga ungu dengan kapri berbunga putih. Nah, ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya seperti ini. Ya. Bunga jantan dimisalkan yang berbunga ungu, kemudian disilangkan dengan bunga betina yang berwarna putih. Nah, dia adalah induknya, maka kita menyebut dengan parental atau lebih sering ditulis dengan huruf P besar. Bunga ungu dan bunga putih itu yang tampak oleh kita. Kita mengenalnya dengan istilah fenotip. Silahkan dibuka kembali materi pada pertemuan sebelum ini. Kemudian, untuk menuliskan genotipnya, karena bunga ungu ini lebih dominan, maka ditulis dengan huruf besar semuanya. Ditulis dengan huruf U besar, U besar. Sedangkan bunga putih karena dia bersifat resesif atau yang terkalahkan, maka ditulis dengan huruf kecil semua, U kecil, U kecil. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan gamet pada persilangan monohibrid? Mari kita simak penjelasannya. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan melihat genotipnya. Yang pertama, untuk genotip homozigot dominan. Yang kedua, untuk genotip homozigot resesif. Dan yang ketiga, untuk genotip heterozigot. Untuk genotip homozigot dominan, karena dia memiliki genotip huruf besar semua dan sama U besar, maka kita uraikan menjadi U besar yang pertama, yang kedua U besar juga. Jadi dipisahkan ya, karena terjadi segregasi. Nah, karena keduanya sama, maka kita menulis gametnya cukup satu saja, yaitu U besar. Kemudian, untuk yang kedua, genotip homozigot resesif, karena dia ditulis dengan huruf U kecil, maka sama seperti tadi yang nomor 1, U kecil ditulis sendiri, U kecil ditulis sendiri. Jadi 2 ya, karena ada segregasi. Kemudian karena sama persis, maka gametnya cukup ditulis dengan huruf U kecil. Terakhir, untuk genotip heterozigot. Heterozigot itu artinya berbeda zigotnya. Kalau homozigot, zigotnya sama, U besar itu berarti homozigot. U kecil itu homozigot. Bagaimana untuk heterozigot? Kalau heterozigot berarti penulisannya dengan huruf kapital dan huruf kecil. Misalnya U besar, U kecil. Nah, ini ketika segregasi maka akan menjadi U besar dan U kecil. Karena keduanya berbeda, maka gametnya ditulis semuanya, U besar dan U kecil.
Kemudian kita tuliskan susunannya. Ini adalah parentalnya. Untuk yang jantan tadi yang bunga ungu, kemudian yang betina adalah bunga putih. Kemudian fenotipnya seperti ini, tadi sudah kita ketahui di awal. Genotipnya juga sudah kita ketahui, U besar untuk yang ungu, dan bunga putih U kecil. Nah, untuk menentukan gametnya seperti tadi, karena U besar itu sama, maka kalian cukup menulis dengan huruf U besar. Kemudian yang putih cukup kalian tulis U kecil. Selanjutnya, dari bunga ungu dengan bunga putih ini akan diperoleh keturunan yang kita sebut dengan filial. Keturunan yang diperoleh adalah keturunan pertama, maka kita sebut sebagai F1. Kemudian dari persilangan ini ya, jadi bunga ungu dengan bunga putih, di sini U besar, di sini U kecil, maka diperoleh U besar, U kecil. Semuanya memiliki fenotip bunga ungu. Kenapa? Karena yang ungu bersifat dominan. Dan karena semuanya, maka kita boleh menuliskan 100% berwarna ungu. Kita lanjutkan. Ketika anak tadi F1 disilangkan sesamanya, berarti dia memiliki fenotip ungu, dan genotipnya perhatikan U besar, U kecil, semuanya U besar, U kecil. Apa yang akan terjadi ketika U besar dan U kecil disilangkan? Yuk perhatikan, kita tentukan dulu gametnya. Gametnya karena berbeda, maka semuanya ditulis yaitu U besar dan U kecil. Kenapa diberi warna biru dan merah? Di sini hanya untuk memudahkan saja, untuk memudahkan kalian membedakan mana yang dari jantan dan mana yang dari betina. Yuk kita lihat keturunannya. Keturunannya adalah F2. Nah, untuk memudahkan dalam menentukan keturunan F2, maka kita membuat tabel Punnett. Ini tabelnya. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa yang ini adalah yang jantan. Kemudian ini yang betinanya. Untuk selanjutnya, silahkan kalian pindahkan ini gamet yang ada di sini ke dalam kotak ini dan ini, itu ya. Oke. Caranya bagaimana? Tulis saja sesuai dengan urutannya. Ya. U besar, U kecil sudah dituliskan. Yang warnanya biru yang jantan ya, kemudian yang merah dituliskan di kolom yang betina, U besar dan U kecil. Lalu bagaimana cara mengisi kolom itu? Tentu kalian akan lebih mudah karena merupakan persilangan dari yang jantan dan yang betina. Yuk perhatikan ya. U besar itu sifatnya dominan dari betina, dan yang dari jantan silahkan kamu masukkan ke kolom yang pertama, sehingga keturunan yang pertama adalah U besar, U besar. Kemudian untuk mengisi kolom yang kedua dari U besar dengan U kecil, tadi saya sudah menyampaikan bahwa U besar itu yang dominan, maka untuk yang dominan ditulis di depan, sedangkan U yang kecil ditulis di belakang. Berikutnya juga sama, U besar, U kecil. Meskipun U-nya yang dari atas, tetap U besarnya dari atas tetap kita tulis di depan. Terakhir, U kecil dan U kecil seperti ini. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa untuk yang U besar ini dominan, warnanya adalah ungu. Sedangkan U besar U kecil yang ini
Ini juga nanti fenotipnya adalah ungu. Begitu pula yang ini juga nanti warnanya ungu. Sedangkan yang U kecil ini nanti yang warnanya putih. Sehingga kita bisa memperoleh kesimpulan dari hasil persilangan monohibrid ini bahwa keturunan pertama 100% berfenotip ungu yang tampak oleh kita dengan genotipnya adalah U besar, U kecil. Kemudian untuk keturunan yang kedua diperoleh perbandingan fenotip 3 ungu dan 1 putih. Nah, perbandingan genotipnya adalah U besar banding U besar U kecil. Kenapa tidak ditulis U besar U kecilnya 2 kali? Monggo silahkan, sama saja. Dibandingkan lagi dengan U kecil. Sehingga dengan melihat tabel Punnett tadi, kita mendapatkan U besarnya ada 1, U besar U kecilnya ada 2, dan U kecilnya ada 1. Demikian penjelasan materi tentang persilangan monohibrid hasil dari penelitian Mendel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.